Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adi Video Official di sini. Oke, kita kali ini lagi di JTTC nih guys, Yogyakarta Tourism Trade Center yang ada di Dusun Keragilan, Sip 2D, Melati, Sleman. Jadi dari arah Jalan Magelang TVRI nanti ke selatan sedikit, nanti belok ke arah kanan atau ke arah barat. Nah ini dia kantornya guys, JTTC, Yogyakarta Tourism Trade Center. Nah ini nanti kita mau naik ini nih, jalan-jalan naik Jogja Heritage Track. Nah ini nanti ini dia, kita lihat bisnya merah sama kuning ya. Ini yang warna merah, nah ini kuning kayak mobil Tayo ini. Nah ini isinya sekitar 1, 2, 3, bisa minimal 8 orang guys, maksimal 10 orang. Nah ini dia. Oh, ada sepedanya juga di belakang. Oh, di sepeda selinya juga guys. Poligon 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 8 sepeda. Nah ini nanti kita jadi untuk mengenal lebih dekat dengan filosofi Yogyakarta. Nah ini nih guys, kamu bisa reservasi. Jadi ini tidak bisa langsung ya, jadi kamu harus pesan dulu atau reservasi dulu tiketnya. Satu orang bisa, atau satu nomor bisa untuk 2 orang. Nanti ada di IG, alamannya di IG tuh, di filosofi apa ya tadi ya, filosofi apa. Nah nanti aku taruh di linknya ya, nanti ada linknya, nanti bisa kamu daftar di situ guys. Nah jadi ini tidak bisa langsung ya, jadi kamu harus reservasi dulu, kira-kira ya seminggu lah mungkin, kalau ada slot kosong baru bisa nanti. Nah ini bisnya nanti kita dapat yang warna kuning nih guys. Nah ini oke, kita masuk dulu ya. Nih kantor JTTC, Jogja Tourism Trade Center. Kita nunggu briefing dulu guys. Tourism Training Center, perkenalkan nama saya Ratna, selaku edukator atau tour guide yang pada kesempatan sore hari ini akan bertugas untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kita nanti akan melaksanakan tur Jogja Heritage Track dengan tema Colonial Trip. Apa itu Colonial Trip? Nanti kita akan membahas tentang masa pemerintahan Belanda ya di Yogyakarta. Nanti sambil kita nostalgia melihat bangunan-bangunan peninggalan masa pemerintahan Belanda di kawasan kota Yogyakarta, lebih tepatnya di kawasan yang namanya Sumbu Filosofi. Sudah pernah dengar belum ini Sumbu Filosofi? Udah. Sudah? Ini barusan. Baru saja. Oh ini. Mungkin ada yang tahu artinya Sumbu Filosofi apa? Temennya Sumbu Kompor. Oh enggak ya. Ya apa, nanti kalau belum tahu tentang Sumbu Filosofi selama dalam perjalanan nanti juga sedikit akan saya ceritakan. Pertama-tama kita akan menuju ke kawasan Tugu Yogyakarta. Kemudian dari sana kita menuju ke selatan lewat Jalan Margo Utomo, Malioboro, Margomulyo sampai ke kawasan Keraton Yogyakarta ya. Nanti kalau insya Allah tidak hujan, tapi sepertinya tidak mungkin ya karena ini sore ini diperkirakan akan hujan sampai malam. Sebenarnya kalau tidak hujan nanti bisa turun di sana sebentar ya, tapi sepertinya hari ini tidak bisa ya. Jadi nanti kita hanya berputar saja di kawasan alun-alun utara, kemudian menuju ke kawasan titik 0 km Yogyakarta, ke arah timur lewat kawasan Gondomana, kemudian ke kota ke sisi utara ke kawasan Kota Baru gitu ya. Karena Kota Baru kan seperti yang kita tahu juga pemukimannya orang-orang Belanda. Baru nanti kita kembali ke kantor Jogja Tourism Training Center. Rute ini akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 60 sampai 75. Bukan rute, bukan jurusannya ya Bu ya. Ini hanya nama bisnya saja ya. Siap. Jalan berapa? Lu jalan Kalurang. Jalan Kalurang. Nggih, tanek yang merah ini. Ini barang-barang sudah ngantar tinggal ya. Yang tertinggal kenangan. Kenangan enggak ya? Ngantar tinggal senang. Oh, ada sepedanya tuh Mbak? Gimana? Sepedanya buat apa? Ini ke depannya ada rute yang nanti peserta tidak hanya diajak naik
gratis tapi diajak. Oh gitu ya. Untuk saat ini belum ada. Belum ya? Masih susu brownies. Oh masih belum. Masuk. Iya. Ini bisnya. Dua, tiga, monggo Bu. Maaf ya. Ya monggo monggo. Ya. Buri padahal ke bapak ini ya bapak jangannya ya Bu ya. Ini nanti selama perjalanan mohon Bapak Ibu untuk menggunakan kartu tanda peserta ya. Oh iya. Monggo silakan. Monggo. Sudah siap semua ya? Baik, sebelum kita berangkat mari kita luangkan waktu sebentar untuk berdoa semoga turnya berjalan lancar tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapak Ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kami persilakan. Cukup, terima kasih. Monggo bersama. Sudah siap jalan-jalan? Ya. Sore-sore masih semangat ya. Meskipun dingin. Basah-basah, oh iya. Basah-basah. Iya, walaupun basah-basah masih tetap semangat ya semuanya ya. Baik, saya ucapkan selamat datang di dalam Bis Jogja Heritage Track. Tadi saya sudah kenalan ya, perkenalkan nama saya Ratna selaku edukator atau tour guide yang bertugas pada kesempatan sore hari ini. Tentu saja saya tidak sendiri ya, kalau sendiri bisnya nggak jalan ini nanti. Kita kenalan dulu dengan yang ganteng-ganteng di depan ya. Gratis juga, mungkin sebenarnya bukan gratisnya karena ingin mencari ilmu toh. Wah, ya. Memang tujuan dari Bis Jogja Heritage Track ini tidak hanya mengajak Bapak Ibu Mas Mbak jalan-jalan keliling kota, tapi nanti kami juga akan memberikan sedikit informasi berkaitan dengan kota Yogyakarta dan juga nanti kita spill sedikit tuh, ada spill sedikit tentang area yang namanya atau yang disebut dengan area Sumbu Filosofi gitu. Jadi lebih tepat ini bis edukasi ya, bis edukasi ya. Jadi tidak hanya jalan-jalan keliling kota, tapi kita akan city tour nanti sambil cerita-cerita tentang kawasan kota Yogyakarta. Ya. Program ini betul sekali gratis, tidak berbayar karena program ini adalah program yang difasilitasi oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Coba kasih tepuk tangannya mana? Kurang meriah, ayo. Ini tersambung loh, ini langsung ke dinas kebudayaan. Oh iya loh. Oke, baik. Oke, baik, sambil kita menuju ke kawasan Tugu Yogyakarta, mungkin sedikit saya ceritakan dulu ya tentang apa yang kita sebut dengan Sumbu Filosofi. Mungkin sebelum ini dia sudah searching dulu? Belum? Punya HP Bapak Ibu? Oh iya, insya Allah punya ya, kuotanya ya nggak ada. Ya Mas Mbak, depan ini Bu. Kita bisa bahas tentang Sumbu Filosofi. Kita akan bercerita tentang kerajaan yang ada di Yogyakarta. Bapak Ibu Mas Mbak tahu ya, kalau di Jogja kita punya kerajaan yang namanya Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Ini ada sebuah kerajaan yang sudah berdiri sejak tahun 1755. Raja pertama bernama Pangeran Mangkubumi. Setelah menjadi raja, gelar beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Berapa? Satu atau pertama. Kalau yang sekarang berapa? Mungkin Mbak Novi tahu. Ya udah Mas Galo dibantu dong Mbak. Kalau yang sekarang raja keberapa Bapak Ibu? Betul sekali. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, raja yang bertahta sekarang sekaligus sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau bicara tentang pendirian Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ternyata mendesain kota Yogyakarta itu tidak main-main ya Bapak Ibu Mas Mbak, tapi dengan perhitungan, dengan landasan filosofi Jawa yang adiluhung. Beliau membangun keraton Yogyakarta diletakkan di tengah-tengah di antara Gunung Merapi dan juga Laut Selatan. Pernah dengar kalau Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta dan Laut Selatan itu berada dalam satu garis yang namanya garis imajiner. Mungkin ini pernah dengar ya, sedikit lebih familiar. Tapi yang kita bahas bukan tentang garis imajiner, melainkan Sumbu Filosofi. Apa itu Sumbu Filosofi? Selain beliau membangun keraton Yogyakarta diletakkan di tengah-tengah, di sisi utara keraton beliau membangun sebuah monumen yang kita kenal dengan nama Tugu Yogyakarta. Di sebelah selatan beliau membangun sebuah bangunan yang bentuknya seperti ini. Ada yang pernah tahu? Betul sekali, namanya Panggung Rakyat. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana? Atau mungkin yang nggak tahu namanya? Itu loh Bu. Gimana? Yang sering lihat azan itu kan. Oh iya. Ya baik.
Sumati ya Bu, Sumati tetangga saya. Oh iya. Oke. Sangkan itu artinya asal mula atau asal usul, sedangkan paran itu artinya tujuan dan dumadi artinya kejadian. Kalau dalam hal ini diartikan sebagai kehidupan. Jadi sepanjang area ini nanti bercerita tentang gaul hidupnya manusia, asal mula hidupnya dari mana dan tujuan hidup di dunia itu apa. Yaitu semata-mata hanya untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam konsep Islam kita kenal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dalam konsep Islam Jawa disebut sangkan paraning dumadi. Itu diwujudkan dalam bentuk bangunan, nama jalan, nama kampung, bahkan juga tanaman di sepanjang area ini ternyata semuanya punya makna, punya filosofi. Cara membacanya tidak lurus dari selatan ke utara atau utara ke selatan, tapi dipotong menjadi dua. Di tengah-tengah sini ada sumbu sisi selatan dari Panggung Kerapiak menuju Keraton. Ini ceritanya tentang awal mula hidupnya manusia. Awal hidupnya manusia dari mana? Iya betul, dari kandungan, dari rahimnya seorang ibu yang digambarkan dengan bangunan yang namanya Panggung Kerapiak. Setelah itu dilahirkan ke dunia melalui fase anak-anak, remaja, menikah sampai punya keturunan. Nah, kemudian sumbu filosofi sisi utara dari tubuh menuju keraton ini bercerita tentang perjalanan hidupnya untuk kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Tadi kalau sudah punya anak, bagaimana suatu saat mereka juga akan mulai mempersiapkan diri toh untuk kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Nanti perjalanannya diawali dari tubuh yang nanti akan kita lihat. Ya, saya ceritakan nanti ketika sudah di lokasi. Begitu? Nah, jelas ini ya sisi utara adalah perjalanan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Tapi hari ini, sore ini kita tidak akan banyak membahas tentang sumbu filosofi. Nanti mungkin sedikit saja ya beberapa nama jalan akan saya sebutkan gitu ya. Karena berkaitan dengan tema kita sore hari ini adalah tema kolonial trip, yaitu masa pemerintahan Belanda di Yogyakarta gitu. Sudah ada sedikit gambaran ya tentang kegiatan kita sore ini. Sudah sedikit gambaran tentang sumbu filosofi ya. Karena sekarang sumbu filosofi ini sedang diajukan ke UNESCO ya Bapak Ibu untuk menjadi warisan dunia. Nanti harapannya nanti Jogja tidak hanya punya Borobudur dan Prambanan sebagai warisan dunia, tapi juga berkaitan bagaimana Sultan Hamengkubuwono pertama mendesain kota Yogyakarta bisa diakui di kancah internasional. Doakan lolos ya. Karena nggak lucu nanti diakui di kancah internasional orang Jogja nggak tahu. Program Jogja Heritage Week ini juga sekaligus untuk sosialisasi tentang sumbu filosofi gitu. Sambil menunggu sampai kawasan Tugu Yogyakarta, kita bahas sedikit dulu kira-kira orang Belanda itu kesini ngapain ya? Bulan. Tidak dolannya kurang atur ya Mas. Awalnya nyari rempah-rempah. Oh nyari rempah-rempah. Betul sekali. Ini Mas Galuh mau jawab cari cewek loh. Betul sekali ya, dulu pertama kali orang Belanda datang ke Yogyakarta atau ke Jawa ya, atau Indonesia waktu itu ya karena mau berdagang rempah-rempah. Itu tahun 1595 pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di Banten. Tapi waktu itu tahun 1595 di Jogja itu kita sudah punya kerajaan tuh, namanya Kerajaan Mataram Islam. Sudah pernah dengar? Yang pusat pemerintahannya di Kota Gede. Jadi di sana kan ada makam raja-raja juga, nah Sultan Agung Panembahan Senopati. Nah itu. Kemudian setelah berdagang lama-lama kok keenakan ya Bu ya? Kerasan tadi ya. Kalau mbaknya ini besok nggak kerasan. Udah masuk juga nggak mau pulang. Kerasan ternyata kemudian ikut campur dalam urusan pemerintahan yang kemudian mengakibatkan kerajaan yang pecah menjadi dua, yaitu Jogja dan Kesultanan Yogyakarta di Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta di Surakarta sana di Solo. Jadi dulu pertamanya satu kerajaan namanya Mataram Islam. Kalau Belanda kan politiknya bagaimana? Divide et impera ya, atau pecah belah atau adu domba. Maka kemudian kerajaan yang baik-baik saja pecah menjadi dua melalui sebuah perjanjian, pernah dengar namanya Giyanti yang terjadi tahun 1755. Tapi berlanjut lagi di Solo pecah lagi, timbullah kadipaten namanya Kadipaten Mangkunegaran. Kalau di Jogja ada Kadipaten Pakualaman. Jadi total Mataram Islam pecah menjadi 4, 2 di Jogja, 2 di Solo. Gitu. Nah di Jogja ini kita masih bisa lihat banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan masa pemerintahan Belanda. Contohnya ya yang bangunan di depan kita ini.
yang tinggi menjulang seperti harapan mertua. Harapan mertua. Namanya Tugu Yogyakarta, tapi ini ada namanya ya Bu, namanya Tugu Pal Putih atau dalam bahasa Belanda disebut De Witpal. Ini adalah tugu yang dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Bukan yang pertama. Kalau yang pertama dulu bentuknya tidak seperti ini. Tugu pertama di Jogja itu bentuknya seperti yang ada di pojokan sana itu. Ya, sudah pernah foto-foto di sini tapi pasti nggak tahu. Mbak, kenapa kok diganti? Kenapa kok diganti? Oke, baik. Tugu pertama di Yogyakarta betul sekali namanya Bolong Giling. Bolong itu nasi bolong ya. Seperti bentuk puncaknya sudah giling itu artinya silindris seperti bentuk badannya. Dulu pertama kali seperti itu bentuknya, letaknya di tengah-tengah sana. Diperkirakan lebih tinggi mencapai 25 meter. Sayangnya Tugu Bolong Giling ini hancur karena gempa yang terjadi tanggal 10 Juni tahun 1867. Jadi pecahlah ya, hancur. 22 tahun setelah gempa barulah diganti dengan tugu yang baru. Sayangnya dengan bentuk yang baru karena arsiteknya orang Belanda, namanya Van Brussel. Kenapa kok diganti? Karena Tugu Bolong Giling ini punya makna filosofis manunggaling kawula lan Gusti, yaitu bersatunya antara rakyat dengan sang raja atau kehidupan yang lebih luas bersatunya antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, nanti kalau rakyat dan raja bersatu melawan Belanda kan repot ya. Jadi ada usaha dari pemerintah Belanda itu untuk mengaburkan filosofi yang kita miliki. Digantilah Tugu Bolong Giling, bentuknya menjadi seperti yang sekarang, namanya Tugu Pal Putih. Dari Tugu ke selatan, ada yang menanyakan? Tugu ke selatan kalau orang Jawa menyebut namanya jalan apa? Mangkubumi. Mangkubumi, betul sekali. Tapi nanti setelah ini Google Map-nya diupdate ya. Iya. Namanya Jalan Margo Utomo. Margo itu artinya jalan, Utomo itu artinya keutamaan. Jadi kaitannya kembali kepada Tuhan. Pertama-tama kita melewati jalan penuh keutamaan atau jalan kebaikan. Tapi kalau orang Belanda menyebut jalan ini namanya Tugu Weh. Tugu itu kan ada tugu. Weh itu artinya jalan pusat perekonomian. Jadi sejak zaman Belanda banyak bangunan-bangunan yang menjual kebutuhan orang Belanda atau mengakomodasi kebutuhan mereka. Salah satu contohnya ini di sebelah kiri ini ya. Ada bangunan biru putih di atas itu ya. Dengan yang di bawah, kalau yang di bawah Kopi Jos namanya ya. Maksud saya yang di atas itu ya, namanya Hotel Tugu. Hancur ya, sayang sekali ya Pak ya. Itu namanya Hotel Tugu, hotel pertama di Yogyakarta. Hotel ini dibangun tahun 1890-an. Kenapa kok dibangun hotel di sana? Kenapa kira-kira? Kok ada hotel di sini ya? Kenapa? Karena di seberangnya ada ada stasiun gitu ya. Zaman dulu keretanya belum sebagus sekarang, tidak boleh ada perjalanan kereta malam karena takut dirampok. Jadi lagunya Soimah waktu itu belum relate ya Pak, cukit-cakit ya. Karena semuanya harus berhenti kalau malam, harus transit. Nah kemudian yang transit di Yogyakarta, maka kemudian istirahatnya di Hotel Tugu, hotel pertama di Yogyakarta. Dulu bangunannya seperti ini. Dibangun tahun 1890. Ini foto ini diambil tahun 1900 ya. Kita belum direncanakan ya. Di Jogja sudah punya bangunan semegah ini loh ya. Oke. Nah, sayang sekali kemudian setelah Jepang datang sudah tidak pernah digunakan lagi menjadi hotel. Sempat beralih fungsi beberapa kali menjadi Bank Jakarta, menjadi kampusnya Universitas Mercubuana, dan terakhir ini Bu Ibu mesti tahu ini digunakan sebagai toko pecah belah. Ini Kedaung Tabletop Plaza. Sebelum ada Lempujung dan Progo di sisi selatan, dulu ada toko pecah belah yang terkenal di sini, Kedaung Tabletop Plaza. Oke, kita menuju ke kawasan Malioboro. Di Malioboro semakin banyak lagi ya, karena itu juga WEH ya dulu ya. WEH itu artinya tadi jalan perekonomian ya, pusat perekonomian. Jadi masih bisa kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan cantik. Tapi sebelumnya mungkin ada yang pernah tahu Bapak Ibu, bangunan di sebelah kiri yang warna hitam putih ini apa? Pos Koresi. Pos Koresi. Koresinya pun di Mas. Boten ya. Ini dulunya Tapi nggak adalah tahu ini. dulu kalau orang Jawa bilangnya namanya babon aning. Babon itu induk ya, induk ayam loh. Jadi ini adalah gandum induknya listrik. Dulu isinya terapung-terapung gitu ya. Tentu saja belum punya PLN kita, waktu itu perusahaan listriknya dari Belanda, namanya
Manajemen Netherlands Indies Electricity Maskapai. Wow, pusing banget. Iya, kan orang Jawa susah ya, Bapak Ibu. Ngomongnya panjang. Dari kecil itu udah tahu. Cagak aning lagi. Singkat saja, tadi menjadi aning, maka orang tahu betul cagak aning. Cagak itu maksudnya tiang punyanya perusahaan aning gitu. Kalau tadi sudah bahas hotel pertama di Jogja, sebelah kiri ini adalah hotel keduanya. Karena semakin lama tidak cukup hotelnya, membangun satu hotel lagi di sebelah kiri. Dulu namanya Grand Hotel di Jogja. Kalau sekarang kita kenal hotel Garuda. Kalau sekarang namanya Grand Ina Malioboro. Sudah ganti tapi namanya. Hotel ganti. Pertama namanya Grand Hotel di Jogja. Setelah Indonesia Merdeka namanya Hotel Merdeka. Kemudian Natur Garuda, Grand Ina Garuda, sekarang Grand Ina Malioboro. Enggak dipakai. UMR. Oh, enggak dipakai. Ini loh namanya. Sebelah kiri ini ada Jogja Library Center. Ini adalah toko buku dan percetakan. Jadi memang banyak sekali ya, di kawasan ini adalah bangunan-bangunan asli sejak zaman pemerintahan Belanda. Kecuali yang di sebelah kiri ini ya, bukan ya? Oh, sebelah kiri ini teras Malioboro. Sudah pernah ke sini belum? Belum. Waduh, ini Jogja asli tenan ini ya. Kapan-kapan silakan diagendakan ya, Bapak Ibu. Jadi Malioboro yang kita lihat saat ini adalah versi barunya Malioboro. Untuk pedagang kaki lima itu dipindahkan ke kawasan khusus yang namanya teras Malioboro. Dibagi jadi dua. Tadi teras Malioboro 2, nanti ada teras Malioboro 1 di sisi selatan. Pengen lihat tadi sebelah kanan ini apotek Kimia Farma, ini juga apotek lama. Dulu sebelum diambil oleh Kimia Farma, namanya adalah apotek Rantam. Kalau apotek itu kata dalam bahasa Belanda loh ya. Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Belanda, kalau mau beli obat carilah apotek, karena di sana namanya juga apotek. Iya, sama. Betul, sama. Kita masih banyak menggunakan kata-kata dalam bahasa Belanda seperti apotek, kantor, polisi, gitu ya. Atau sepur, tahu sepur? Sepur itu apa, Bu? Sepur itu kereta ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Belanda sepur itu relnya, Bu. Iya, salah kaprah ya. Iya. Oke, kita bahas sedikit tentang jalan Malioboro. Ada yang tahu artinya Malioboro? Menurut filosofinya, Malioboro ini terdiri dari dua kata, yaitu Malio dan Boro. Malio ini mengacu pada kata wali songo, orang yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Sedangkan Boro dari kata memboro, mengembara. Jadi kaitannya kembali kepada Tuhan. Tadi kan sudah memilih jalan utama, maka kita akan mengembara di dunia ini, tapi jangan lupa untuk tetap berpegangan pada ajaran Tuhan supaya tidak salah langkah. Batasnya di mana? Jalan Malioboro ya hanya sampai di perempatan ini. Setelah perempatan ini namanya sudah lain lagi, namanya Jalan Margomulyo. Margo itu jalan, Mulyo itu kemuliaan. Kaitannya tadi mengembara membawa ajaran agama, sampailah di jalan penuh kemuliaan. Tapi orang Belanda tidak menyebut jalan ini namanya Margomulyo, tapi mereka menyebut namanya Pecinanwe. Pecinanwe karena bisa dilihat di sebelah kiri. Iya, betul sekali. Terus ini adalah pemukimannya orang-orang Tionghoa, namanya Kampung Ketanda. Zaman dulu orang-orang Belanda itu mengelompokkan orang-orang yang tinggal di sini berdasarkan etnis atau profesinya, supaya tidak saling kenal, tidak saling sayang, tidak saling kerjasama melawan Belanda. Iya, betul. Semakin ke selatan, jadi kita nanti bisa melihat Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo. Boleh Pak, mau belajar dasar dulu. Nah ini tapi yang kita bahas bukan Pasar Beringharjo ya. Kita akan membahas tentang pemukimannya orang-orang Belanda. Di manakah pemukimannya? Ya di sisi selatan ini. Maka bisa kita lihat nanti di sebelah kanan ini ada fasilitasnya, yaitu berupa rumah ibadah gereja ya. Ini gereja Kristen Margomulyo. Ini adalah salah satu fasilitas untuk orang Belanda Eropa yang tinggal di kawasan ini. Tempat tinggalnya di mana? Ya sebelah kiri. Iya, Museum Benteng Brandenburg. Ini Kompak berarti dulunya. semacam barak. Kan dulu pertama kali ada datang ke sini militer ya. Jadi tinggalnya di benteng namanya Benteng Rustenburg. Asrama ya, Bu. Asrama, kos-kosan ya. Iya, saya bu kosnya bukan. Namanya dulu Benteng Rustenburg, dari kata Rus dalam bahasa Belanda yang artinya istirahat. Jadi ini adalah benteng tempat istirahatnya orang-orang Belanda. Kalau orang Jawa lebih mengenalnya dengan istilah loji. Pernah dengar mungkin Bapak Ibu? Iya. Mudah-muda saya sanksi kalau mereka pernah. Kalau simbah-simbah kita pasti taunya
loji. Loji itu mengacu pada kata dalam bahasa Belanda yaitu lodge yang artinya bangunan besar. Zaman dulu kalau bangunan besar ya itu mengacu pada tempat tinggalnya orang Belanda. Jadi ini kalau orang zaman dulu menyebutnya loji gede karena memang areanya luas sekali. Kalau yang di seberangnya gedung Agung itu memang disebut loji kebun atau loji twin. Twin itu dalam bahasa Belanda yang artinya ya kebun itu taman. Tamannya itu ada tamannya toh. Kalau zaman dulu yang punya taman itu berarti yang status sosialnya tinggi. Betul sekali, yang tinggal di sana memang gubernur, semacam gubernur jenderal gitu ya. Pemimpinnya orang-orang yang tinggalnya di Rustenburg tadi gitu. Terus di pojok sini dulu ada gedung namanya Seni Sono atau Kamar Bola. Kamar Bola itu mengacu pada ruangan besar untuk bersenang-senang, semacam ballroom gitu. Untuk dansa-dansa. Kok hilang ya Bu ya? Ya ini sekarang jadi gedung Ya, yang ini di gedung itu pojok baru aja. ini. Oke, kalau dulu adalah rumah Nggak budaya. gini, Maksudnya apa ya? Tempat untuk kegiatan kebudayaan. Lah masa berlangsunglah sampai sekarang kita di Jogja punya event namanya FKY. Nah, itu kalau dulu ya Seni Sono itu. Di sebelah sini banyak sekali bangunan-bangunan cantik ya, banyak digunakan untuk spot foto. Kita bahas satu persatu. Di sebelah kanan ada gedung Bank BNI. Ini dulunya adalah kantor asuransi Belanda, namanya Nil Maskapai. Kenapa ada kantor asuransi? Karena tidak semua orang Belanda, Eropa itu senang kalau disuruh ke Jawa. Dikira dari sana senang-senang belajar gitu ya. Sebenarnya juga mereka meninggalkan keluarganya di sana ke sini bertugas. Padahal takut di sini dulu banyak wabah penyakit sanitasi buruk. Penyakit yang paling ditakuti dulu adalah malaria. Jadi bayangannya kalau sudah kena malaria sudah nggak pulang gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga beli asuransi. Museumnya ini? Museum Sono Budaya ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka ya. Ini diresmikan tahun 1934. Waktu itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sekarang statusnya Sono Budaya. Sono itu tempat, budaya itu budaya. Jadi tempat atau rumah budaya gitu ya. Sekarang ini statusnya sebagai museum terlengkap kedua di Indonesia Pak ya. Setelah Museum Gajah atau Museum Ini Nasional. sekarang Padang Pasir ya Bu? Padang pasir, aduh kita lihat padang pasirnya dulu ya. Kita lihat padang pasirnya dulu. Ya dulu rumput, sekarang Padang Pasir. Ya, jadi memang untuk area alun-alun ini sekarang isinya pasir karena berkaitan dikembalikan dengan filosofi awalnya, gitu ya. Jadi memang dulu aslinya itu area pasir seperti ini, bukan tanah dengan rumput seperti yang selama ini kita tahu. Jadi tadi kan sudah sampai di Jalan Margomulya ya. Kalau sampai di sini nih gambaran manusia sudah hampir mendekati bertemu dengan Tuhan. Kalau mau bertemu dengan Tuhan harus bagaimana? Harus ke masjid. Harus ke masjid. Harus ke masjid. Ke masjid dulu. Nah, kalau sudah ke masjid, hatinya bersih, hatinya suci, maka kemudian meninggal Bu. Gambaran manusia sudah selesai waktunya di dunia, kemudian meninggal, dibangkitkan, masuklah ke dalam sebuah alam yang namanya alam barzah atau padang mahsyar. Oh, jadi digambarkan dengan area alun-alun. Barulah nanti ditimbang amal baik buruknya menuju ke kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan kekal di akhirat. Saya pamit. Waduh, Ternyata pamit sih Bu.